untuk bisa menjadi brand ambassador sebuah produk sabun yang, as I said, iconic dari tahun 2000-an. Bangga, bersyukur, dan gak nyangka aku hanya bisa berterima kasih sama Tuhan karena memberikan aku kesempatan ini, tapi juga berterima kasih sama industri kreatif kita karena ngerasa bahwa aku cocok dan layak untuk menjadi bintang baru dari brand tersebut. Bagaimana acara hari ini mungkin? Oke, hari ini alhamdulillah acara berjalan lancar. Saya fashion show kembali di Jakarta Fashion Week bersama dengan Lux. Dan tadi saya juga show bersama dengan Cinta Laura. Jadi Cinta Laura di present sebagai bintang Lux. Alhamdulillah ada 16 koleksi. Koleksinya saya kasih nama Nefertari. Saya terinspirasi dari perjalanan saya ke Egypt kemarin. Dan koleksinya sangat limited, hanya satu-satu, dan saya juga berkolaborasi dengan desainer perhiasan Rinaldi Ayunardi yang membuat perhiasan tersebut replika dari perhiasan zaman Firaun kuno. Jadi cukup menarik dan alhamdulillah show-nya berjalan dengan lancar. Lebih ke vintage ya, Kak? Ya, jadi look-nya mungkin ini bukan vintage lagi ya, tapi purba kala ya. Jadi ini kayak aku balik ke ribuan tahun yang lalu gitulah. Tapi dibuat dengan situasi yang kekinian. Gitu. Koleksinya ada 16, berapa lama? Mungkin sekitar 2-3 bulan penggarapannya. Karena saya banyak yang menggunakan kain bludru, yang bludrunya juga saya import dari luar gitu, jadi nggak ada di Indonesia, jadi ya seperti itu. Oke? Nggak ada kesulitan. Saya kan memang aslinya desainer, bukan presenter banget gitu. Jadi ya Jakarta Fashion Week termasuk ajang bergengsi yang dimana terima kasih sudah menghadirkan saya juga di sini. Gitu. Nah, kalau berkarya juga untuk berolahraga salah satunya? Ya, sekarang lagi suka pedal, alhamdulillah. Jadi ada geraknya, ada keringatnya gitu. Udah berapa lama, Pak? Saya pakai coaching, ambil 10 sesi sih, baru 4. Gitu. Udah gimana? Udah berasa lumayan, udah nggak terlalu ngap. Awalnya mungkin kenapa? Ya awalnya pengen keringetan, pengen sehat gitu aja. Mana kok nggak jadi? Ya gitu. Milih pedal tuh akhirnya kenapa? Ya kenapa pilih pedal? Karena menyenangkan. Teman-teman sekitar aku juga banyak yang suka olahraga pedal, jadi olahraganya nggak sendirian. Dan kebetulan dekat rumahku lapangannya, jadi semakin dekat lagi untuk olahraga gitu. Berapa kali seminggu berapa kali? Seminggu kemarin sih seminggu 5 kali ya gitu. Gitu. Jadi setiap pagi, setiap jam 6 antara jam 7 pagi mulai olahraga. Gitu. Ada targetnya tuh masih Nggak ada, udah ya, hidup aku kayaknya udah kebanyakan target ya, udah jalanin aja. Mumpung lagi senang, jalanin gitu aja sih. FOMO gitu masih kayak ikut pedal. Kalau FOMO ya lillahi ta'ala ya gitu. Teman-teman juga lagi banyak yang senang, jadi olahraganya nggak sendirian. Gitu. Ada target kesehatan? Apa? Nggak ada target dari Enggak, alhamdulillah sehat-sehat aja. emang pengen ringan aja gitu ya, Pak ya? Apa? Nggak ngikut, nggak kenal juga mas, gitu. Iya, podcast kan belum tentu kenal, iya kan? Kalau aku mah, kalau yang namanya aku kenal, insya Allah temenan, whatsappan. Kalau ketemu selintas lalu ya kan, ya kenal aja gitu. Iya. teman-teman Ya nggak apa-apa, ada rezekinya, gitu. Suka olahraga sama Suka olahraga, alhamdulillah. Terima kasih. Nggak nonton Blackpink, nemenin Ayu. Apa? Makanya sholat 5 waktu, jadi jauh dari narkoba, insya Allah. Kak Igun foto dulu dong. Kakak. Kenapa lagi Ayu sama Bilkis? Nggak suka Blackpink saya. Udah repot-repot. Ayu, Ayah sama Ibu. fokus ke padel aja atau gimana? Terima kasih ya. Oi, ikut. Ya di mana? Kasihlah, Pak. Kasih Blackpink ya. Lu wajar nih. Sudah? lo nggak jadi Oke, Sakina dengan thank you semua. Jujur, nggak tahu kenapa aku lebih nervous melakukan fashion show hari ini daripada di Paris. Padahal di Paris ya
panggungnya kan berbagi bersama nama-nama dunia yang luar biasa, yang inspiratif. Hari ini pun sama, bareng Luna, bareng Bella. I'm very honored to be able to walk the runway. Tapi sesuatu tentang hari ini bikin aku lebih nervous daripada biasanya. Tapi kayak tadi sukses, reaksi penonton bagus, jadi aku bersyukur. Nervousnya karena apa? Nervousnya mungkin karena aku di-announce sebagai Lux Star yang baru. Jadi kan bisa dibilang menjadi bintang Lux itu sebuah hal yang ikonik ya. Kalau kita lihat iklan-iklannya dari tahun 2000-an, orang-orang yang terlibat pun juga luar biasa reputasinya. Jadi untuk harus meneruskan legacy itu mungkin itulah yang bikin aku nervous. Cara menghilangkan nervous dari seorang ketiga dengan cara apa, Kak? Aku tipe orang yang kalau udah di panggung, udah disorot sama orang-orang dan udah udah terjerumus dalam sebuah situasi, aku ya jalanin aja karena aku orang yang paling nggak takut untuk keluar dari zona nyaman. Jadi walaupun nervous ya jalanin aja, kan nggak mungkin berhenti dan kabur kan. Nah, itu kan jadi brand ambassador untuk sabun tersebut kan menjadi citra tersendiri ya, punya image tersendiri dari Untuk kamu sendiri siapa dengan Untuk bisa menjadi brand ambassador sebuah produk sabun yang as I said iconic dari tahun 2000-an, bangga, bersyukur dan gak nyangka aku hanya bisa berterima kasih sama Tuhan karena memberikan aku kesempatan ini, tapi juga berterima kasih sama industri kreatif kita karena ngerasa bahwa aku cocok dan layak untuk menjadi bintang baru dari brand tersebut. Sebagai sahabat mungkin melihat Vidi ini katanya mau break dulu dari dunia musik dan juga entertainment, seperti apa sih kalian fokus menyukai? Boleh nggak pertanyaannya terkait acara hari ini atau mungkin hak pribadi, aku nggak mau komentar soal kehidupan orang lain. Ada pertanyaan lain? Sekarang lagi rajin banget masak-masak gimana sih, Kak? Tahu nggak, aku kaget banget. Minggu lalu sempat ke Malaysia 1 hari aja. Dan bahkan warga Malaysia itu udah kena virus Soto. Jadi aku sempat pijet di airport dan orangnya tuh bukan kaget, "Oh, Cinta Lara tuh artis." Dia Soto. Itu tuh lucu banget karena belum pernah disapa oleh seseorang yang kaget melihat aku dengan kata Soto. Dan aku dari dulu sebenarnya emang sering masak di rumah karena aku percaya bahwa makanan sehat itu bukan berarti makanan yang gak ada rasanya, tapi makanan sehat itu makanan yang kita masak sendiri dengan bahan-bahan yang alami, yang kita tahu isinya apa. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mulai sering-sering masak di social media karena orang-orang ternyata suka ngelihat aku masak dan menurut mereka menarik bahwa banyak bahan-bahan yang mungkin dianggap kurang sehat, aku gantikan dengan bahan-bahan yang lebih sehat atau mungkin orang anggap premium gitu. Masak sama pasangan juga gitu, Kak? Masak-masak bareng sama pasangan. Aku sebenarnya dari dulu, dari awal pacaran sama Vasco udah sering masak bareng. Kadang-kadang kita bikin pesto grilled chicken sandwich, pernah bikin lamb juga, pernah bikin roast potato. Sering lihat tadi di TikTok dia ada sih satu, tapi baru benar-benar heboh masak sekarang karena aku mau nunjukin masyarakat Indonesia bahwa masakan Indonesia itu sebenarnya banyak yang sehat dan bisa sehat. Hidup sehat tuh bukan berarti hanya makan salad atau makan dada ayam. Banyak banget cara untuk bisa sehat, tinggal kita niatnya ada nggak dan mau nggak effort cari bahan-bahan yang sesuai gitu. Makanan favorit kalian berdua apa yang sering kalian masak? Kalau Vasco sih paling suka pesto pasta dengan dada ayam, dan itu pestonya sausnya bikin sendiri di rumah, bukan dari sachet dan bukan dari botol. Ini bener-bener bikin dari nol. Kalau aku pribadi, aku suka kalau di rumah makannya ya lagi gila soto, lagi suka soto ayam tapi yang nggak ada krimnya, bener-bener rempah-rempahan dengan telur, dengan dada ayam, dengan sayur-sayuran kayak bayam. Jadi benar-benar aku tambahin kadar fibernya dan proteinnya. Jadi itu sih, Kak, masak-masak itu. Ya, I think so. Aku jarang di rumah, hampir setiap hari kerja. Jadi kalau bisa masak sendiri, bikin aku happy karena makanan juga jadi lebih enak. Karena kan kita effort kan berjam-jam berdiri, motong-motong, nggak berjam-jam sih, 30 menit. Tapi makanan jadi lebih sedap.
resepnya nyontek-nyontek gitu nggak sih di TikTok atau di YouTube atau apa? Banyak banget resep-resep yang aku pelajari dari TikTok. I'm not gonna lie, tapi kalau resep-resep Indonesianya itu benar-benar dari Google aja. Terus aku modifikasi sesuai dengan rempah-rempah dan bahan-bahan yang aku punya di rumah. Karena ya kan nggak bisa dipungkiri kadang-kadang adalah menu resep yang mungkin ada micinnya, mungkin ada bahan-bahan lain yang kurang baik untuk kesehatan. Misi aku sekarang adalah melalui konten masak aku nunjukin masyarakat Indonesia, makanan Indonesia itu sehat, bisa bikin badan bagus, bisa bikin kita ngerasa ngerasa fresh dan kuat, tapi tinggal kitanya aja harus effort untuk memilih bahan-bahan yang tepat. Satu pertanyaan, akan ada kesempatan untuk dijadikan sebagai bisnis juga kami kan dari Mungkin, stay tune, siapa tahu kedepannya aku bakal bikin produk makanan sendiri atau produk vitamin sendiri, tunggu aja. Tapi untuk sekarang pantengin dulu konten-konten aku. Dan dengan masak ini banyak yang bilang kayak semakin sempurna sih untuk menjadi seorang istri. Waduh, menurut aku memasak itu adalah sebuah skill set yang harus dimiliki laki-laki dan perempuan. Karena sebagai manusia kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi kalau seorang laki-laki atau seorang suami mengandalkan istrinya untuk masak dan dianya nggak bisa masak sendiri, buat aku sih itu no-no ya. Harus bisa mandiri. Tapi tentunya kalau aku masak buat keluarga atau buat pasangan itu adalah bentuk love language yang bukan seharusnya menjadi sebuah paksaan atau tuntutan, tapi memang dilakukan dari hati. Oke? Terima kasih Thank you. Datang hari ini Kak. Oke. Ya. Nggak seperti apa-apa, seperti itu aja. Hah? Oke, misalnya siapa? ANW, tadi pakai ANW. Gitu. Tadi ada Cinta, Ivan Gunawan, Winda Salmon. Apa? Hari ini temanya apa ya? Apa sih temanya itu? Sustainable. Jadi yang aku pakai punya aku desainnya ada mengusus sedikit sustainable. Jadi sustainability of the fabric segala macam. Gitu. Kak, kalau dilihat sekarang kayaknya lagi senang banget styling rambut, ya nggak sih? Karena pendek, jadi harus dirubah-rubah. Kan juga ini sesuai dengan bajunya, sesuai dengan moodnya. Soalnya kalau ditanya styling, sebenarnya nggak lebih banyak dari waktu panjang, lebih banyak bisa diapa-apain dibanding pendek. Kalau pendek agak bisa dibilang terbatas. Jadi ya sebisa mungkin ya, walaupun gitu-gitu lagi, tapi a bit touch of misalkan wet look, terus wavy-nya mungkin beach wave atau lebih sleek. Ya cuma itu doang bisanya. Kan kalau pendek nggak terlalu bisa lain-lain. Favoritnya apa, Kak? Hah? Favoritnya? Favoritnya? Seperti apa, Kak? Nggak di styling favoritnya. Nggak repot, masih ngapa-ngapain, diikat aja. Walaupun pendek aku kadang-kadang suka ikat juga. Tapi itu gimana, Kak? Apa? Sorry, thank you. Ini yang bisa bikin dulu. Cukup. Ya. Jadi lift semua. Kita eskalator aja. Yaudah.